warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kopi pagi. Kopi pagi. Kembali di channel YouTube Ulung Purnama, channel YouTube melalui program acara Salam Kopi Pagi. Di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau seorang dewan penasehat. Beliau juga banyak menjadi dewan penasehat beberapa organisasi pengacara ataupun organisasi sosial lainnya. Terkait hal tersebut nanti kita akan ngobrol langsung siapa sesungguhnya beliau. Kita akan ngobrol panjang lebar sambil ngobrol santai. Tetapi terkait sebelum kita mau ngobrol lebih jauh kepada yang bersangkutan, jangan lupa like, share, dan tekan tombol lonceng untuk dapat mengetahui informasi dan berita terupdate terbaru dari obrolan kami ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Kebetulan pagi ini saya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tadi kan saya sudah perkenalkan nama Pak. Bisa diceritakan nggak sih Pak? Yang saya dapat informasinya kan Bapak ini banyak masuk di dalam beberapa organisasi. Bisa dijelaskan Pak, organisasi apa saja Pak? Iya, kebetulan saya pribadi itu organisasi itu buat saya kebutuhan. Ya. Saya hobi, saya dari kecil saya sudah aktif di organisasi. Ya. Dari mulai pramuka, terus di SD, SMP dan SMA dan selanjutnya saya tidak pernah lepas dari kehidupan organisasi. Organisasi yang pernah saya tekuni yaitu sampai sekarang saya sebagai Ketua Dewan Penasehat FKPPI, sebagai Wakil Ketua FKPPI DKI Jaya, sebagai Ketua Koperasi FKPPI juga, sebagai Dewan Penasehat Komunitas Anak Kolong Biker Indonesia. Jadi komunitas motor anak-anak FKPPI begitu, anak-anak kolong. Dan kebetulan di organisasi profesi saya juga diperangi sebagai Dewan Penasehat. Di Forum Advokat Kabupaten saya juga sebagai Dewan Penasehat. Di Dekopinda Kabupaten Bekasi juga saya sebagai Dewan Penasehat. Jadi banyak beberapa organisasi yang saya tekuni. Dan itu adalah kebutuhan buat saya gitu, karena saya senang bermasyarakat, senang bersosialisasi, saya senang di organisasi. Itu mungkin cerita selayang pandang, cerita pendeknya demikian begitu ya. Iya, iya. Ya. Kalau saya perhatikan sebenarnya Bapak ini sosok figur yang banyak dikenal di masyarakat ya Pak ya. Nah, mungkin tidak semua orang tahu nih Pak, barangkali terkait apa sih organisasi FKPPI itu Pak? Organisasi maksudnya organisasi di bidang apa, kegiatannya bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Iya, FKPPI itu sebuah organisasi dari putra-putri TNI Polri. Dulu itu dari putra-putri ABRI gitu, waktu polisi masih gabung dengan TNI. Kalau misalnya ada seseorang ingin berminat masuk ke dalamnya, berarti harus ada syarat itu ya, harus dari anggota putra-putri anggota Polri ya? Iya, betul. TNI Polri maksudnya? Anggota FKPPI hanya rekrutmennya dari putra-putri TNI Polri atau dari keluarga besar begitu. Jadi dari anaknya TNI Polri anggota biasa, cucunya TNI Polri anggota luar biasa. Jadi memang kesannya FKPPI eksklusif gitu. Tidak semua orang bisa masuk serta merta ke FKPPI karena dibatasi dengan kriteria itu, hanya dari keluarga besar TNI Polri yang bisa masuk ke FKPPI. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya Pak, terkait tadi kayaknya agak keren tuh Pak, biker. Ini kayaknya gaul-gaul dikit gitu ya. Tapi mau tahu Pak, organisasinya apa sih Pak tadi? Terus kemudian biker ini maksudnya apakah harus khusus merek motor atau ini tertentu gitu Pak untuk jadi anggota biker tersebut gitu Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi yang saya maksud AKBI itu adalah Anak Kolong Biker Indonesia. Itu adalah suatu komunitas buat menampung teman-teman anggota FKPPI yang hobi motor begitu. Jadi dia tergabung dalam AKBI
Dan merek motornya juga tidak kita batasi. Oh, bebas, Merek motor bebas. apapun, cc-nya berapapun, yang penting motor ada mesinnya aja itu bisa begitu. Tadi Iya. tidak ini ya Pak ya. Tidak eksklusif Tidak mesin eksklusif. moge, enggak Terus begitu. Pak tadi Bapak bilang kan untuk yang anggota PPI. Nah kalau bukan anggota, apakah boleh mendaftar di Baker itu gitu? Baker itu memang kita khususkan untuk untuk anak-anak FKPPI yang hobi bermotor gitu. Iya. Jadi memang ini adalah khusus buat teman-teman yang kebetulan memang keluarga besar TNI Polri begitu. Iya, iya. Jadi kita tidak terbuka untuk umum gitu Baker itu gitu. Iya. Jadi memang maksud semula kita juga untuk menampung hobi mereka yang hobi bermotor begitu. Dan kita tidak batasi mau motor apa, cc-nya berapa. Bebas ya gitu ya. Bebas. Yang begitu. motor bisa jalan. Iya, yang penting motornya bisa jalan begitu dan surat-suratnya ada. Gitu. Iya, iya. Kalau yang bodong mah kita juga malu nanti karena kita kan anak polisi juga. Iya, iya, iya. Gitu, gitu. Betul, betul. Pak. Iya. Selain itu kan tadi Bapak jelasin juga, Bapak juga menjadi Dewan Penasehat di Kopinda ya, Iya. koperasi ya. Nah koperasi ini sebenarnya orang banyak tahu Pak, tetapi di Kopinda ini sendiri mungkin nggak semua orang tahu. Bisa dijelaskan Pak, di Kopinda ini seperti apa sih? Dekopinda itu adalah kepanjangan dari Dewan Koperasi Indonesia. Kalau untuk Kabupaten Bekasi berarti itu Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Bekasi yang memang anggotanya adalah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi kita berhimpun dalam organisasi Dekopinda itu, yaitu dalam rangka nanti memajukan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi juga, dalam rangka mencari celah bagaimana supaya koperasi mendapat tempat juga dalam perekonomian Indonesia. Pokoknya tugas Dekopinda itu adalah untuk memajukan koperasi di Kabupaten Bekasi. Dan kebetulan saya dipercaya di situ sebagai Dewan Penasehat dan ketua Dekopindanya juga adalah kebetulan ketua cabang FKPPI begitu. Jadi secara organisasi saya dengan ketua Dekopinda juga dekat, secara pribadi kita juga sama-sama dari organisasi FKPPI itu. Saya ketua Dewan Penasehat FKPPI, ketua Dekopinda juga kebetulan ketua cabang FKPPI. Jadi kita dekat, tidak ada jarak gitu dengan ketua Dekopinda. Tapi seseorang, maksudnya lembaga koperasi tidak harus anggota pengurus di FKPPI kan Pak? Boleh berarti kan mendaftarkan diri koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi di Kopinda, boleh kan? Boleh. Artinya koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi seyogianya mereka mendaftar jadi anggota Dekopinda begitu. Supaya mereka mendapat pembinaan yang jelas. Termasuk koperasi FKPPI juga begitu. Koperasi FKPPI tidak eksklusif gitu. Kalau organisasi FKPPI-nya memang eksklusif, tapi kalau koperasinya di luar anak TNI Polri juga bisa masuk gabung menjadi anggota koperasi FKPPI sebatas ada yang merekomendasikan dari anggota FKPPI gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa ya kita nanti yang membuat rekomendasi itu yang mesti bertanggung jawab gitu nanti. Terus tadi juga Bapak sempat menyampaikan di dalam profil Bapak sempat hingga kini masih menjadi Dewan Penasehat di organisasi profesi, salah satunya Peradi ya Pak ya? Iya, Peradi Kabupaten Bekasi. Iya. Sejak kapan Pak menjadi Dewan Penasehat di Peradi Pak? Saya tahun dan tanggalnya lupa, cuman kalau saya ditanya sejak kapan, sejak pelantikan Peradi. Oh sekitar 2018 ya? Iya. Kalau gitu udah jauh ya, maksudnya berbarengan dengan pelantikan pengurus cabang Cikarang ya? Iya. Iya. Selama ini terhadap Peradi, Bapak sendiri berpandangan seperti apa Pak pandangan Bapak terhadap maksudnya organisasi profesi Peradi sejauh ini seperti apa Pak? Maksudnya dapat dirasakan oleh masyarakat atau gimana Pak? Manfaatnya lah gitu. Iya. Semestinya, seyogianya kehadiran suatu organisasi mesti punya dampak positif kepada masyarakat. Peradi Kabupaten Bekasi kan masih 2 tahun, artinya masih seumur jagung dah. Tapi yang saya lihat kiprahnya memang sudah ada. Di pengadilan mereka juga sudah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi saya yakin ke depannya Peradi Kabupaten Bekasi juga bisa maju dah. Artinya karena saya lihat juga para pengurusnya, anggota-anggotanya juga masih muda-muda. Artinya kemampuan mereka juga ke depannya juga
potensinya masih besar. Jadi saya yakin karena di Kabupaten Bekasi ke depannya di bawah pimpinan Pak Ibrahim itu ya saya yakin pasti maju dan Ya, alhamdulillah berarti Ya. kita ya, karena memang itu yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya terkait ada tadi Bapak sampaikan Dewan Penasihat Forum Advokat, dan kebetulan ketua forum advokat saya sendiri ya. Jadi kita di acara ini kita ngobrol santai Pak terkait ya situasi Bekasi dan sebagainya, tetapi kita di sini mengedepankan kepada sisi personality Bapak lah ya, terkait perkenalan Bapak di beberapa lembaga, di mana mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat rekan-rekan dan teman-teman yang lain. Ternyata organisasi itu membuat persaudaraan ya. Kira-kira begitu Pak? Sama nggak pandangannya saya? betul, saya sependapat. Yang wawancara saya kan ketua saya, ketua forum gitu ya. Jadi Pak Ulung itu di samping reporter juga profesinya sebagai advokat begitu. Ya, kira-kira Malah gitu. profesi advokatnya lebih senior dari saya pribadi begitu. Ya, jadi saya keberadaan forum ini adalah sangat penting buat mempersatukan semua organisasi advokat yang ada di Kabupaten Bekasi. Kan kita tahu sendiri, yang organisasi advokat itu macam-macam, kepentingannya juga saya pasti macam-macam, Ya. juga posisinya juga macam-macam. Insya Allah dengan forum ini kita bisa bersinergi, bisa kekeluargaan, dan di lapangan kita tidak ada benturan karena memang kita sudah terwadahi dengan forum ini gitu. Iya, kalau seingat saya memang kita buat forum advokat ini dalam rangka itu Pak, silaturahmi antara advokat yang ada di Kabupaten Bekasi, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Betul, terkait adanya forum advokat ini. Terus mungkin ada lagi Pak yang pandangan Bapak terkait tadi Bapak kan bikin banyak nih memberikan pencerahan kepada kita. Jadi kita berorganisasi itu kan juga bikin kita happy ya Mbak ya. Betul Ya. ya. Dimana kan kita sering kumpul. Kebetulan memang situasi COVID ini agak sedikit membatasi ya untuk kita berkumpul dan sebagainya. Ya betul, saya sependapat begitu. Bahwa berorganisasi itu menyebabkan umur kita panjang. Gitu, ya. Alhamdulillah. Mungkin di antara teman-teman nih advokat ini mungkin saya yang paling berumur gitu. Tapi saya kalau bergaul dengan rekan-rekan sekalian, saya merasa ikut menjadi muda. Gitu, Alhamdulillah itu ya. Iya, karena walaupun saya sudah umur saya sudah jauh melebihi rekan-rekan ya, tapi semangat saya juga saya bisa berlomba dengan rekan-rekan sekalian begitu. Jadi saya tidak merasa minder di antara teman-teman yang muda-muda ini begitu. Makanya mungkin rekan-rekan mendaulat saya sebagai ketua Dewan Penasehat ya bukan dilihat dari kemampuan saya di profesi advokatnya, tapi mungkin dilihat dari senioritas umurnya gitu. Saya hargai itu begitu. Ya mungkin kan Bapak juga mungkin tadi ada yang sedikit ketinggalan ya. Sebelum Bapak istilahnya menjadi advokat kan sebelumnya terakhir di Pemda itu sebagai jabatan apa ya Pak? Iya, saya sebelum menjadi advokat dulu saya seorang birokrat. Ya. Ya, saya salah satu pejabat di Pemda dan saya jabatan terakhir sebagai kabag hukum Pemda Kabupaten Bekasi. Iya, iya. Dan saya kenapa saya tertarik menjadi advokat? Memang itu obsesi saya sejak dulu. Tahun saya menjadi mahasiswa Unpad tahun 75, 78 saya ikut dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya terobsesi dulu sama Anan Buyung Nasution, Iya. di mana rekan-rekan saya, teman-teman saya yang kena ciduk oleh pemerintah dan diadili, kebetulan pengacaranya Anan Buyung Nasution. Makanya saya semenjak itu saya tertarik Terobsesi pada ya? profesi itu, Iya. terobsesi begitu. Cuma Iya. ada sedikit kendala. Ya, cuman saya begitu lulus itu karena saya memang juga kebutuhan ekonomi, saya kebetulan ikut testing di ENS dan keterima begitu. Iya, iya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ya saya kembali kepada obsesi saya juga begitu. Saya jabatan terakhir sebagai kabag hukum begitu. Jadi kenapa tidak? Saya ingin melanjutkan obsesi saya, cita-cita saya. Selepas saya menjadi kabag hukum, saya menjadi seorang advokat sampai sekarang. Saya rasa ya tidak ada batasan terkait, apalagi di profesi advokat ini kan profesi yang bebas, tidak ada pembatasan umur. Makanya
untuk orang-orang yang punya semangat mempelajari hukum, semangat bisa bantu orang, semangat silaturahmi. Saya rasa cocok profesi advokat kepada Bapak ya, karena memang Bapak punya keinginan, apalagi sejak awal, dari awal akhir lulus kuliah punya cita-cita tersebut ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan kepada saya ataupun saran dan masukan barangkali. Iya, mungkin saran saya begitu ya, kalau untuk organisasi advokat, mudah-mudahan kedepannya bahwa betul-betul kita itu sebagai penegak hukum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Keduanya juga keberadaan organisasi kita itu betul-betul ada manfaatnya buat masyarakat. Ketiganya saya juga pesan kepada rekan-rekan advokat yang masih muda-muda, mumpung masih muda, marilah kita berjuang buat kemaslahatan umat sesuai dengan bidang hukum begitu. Dan kedepannya mungkin buat Pak Ulum pribadi ya, saya mohon begitu supaya forum itu kedepannya lebih besar lagi, manfaatnya lebih dirasakan lagi minimal oleh anggotanya, dan nanti secara umum oleh masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan nanti. Ya mungkin sementara pesan saya demikian. Mungkin nanti lain kali kalau kita ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Dan saya salam kepada teman-teman advokat yang lain. Mudah-mudahan rekan-rekan sampai saat ini masih sehat, masih diberikan kekuatan untuk melawan COVID ini. Dan rekan-rekan jangan sampai advokat ada yang terkena COVID-19. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kedatangan, sharing cerita terkait pengalaman dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga ngobrol santai ini bermanfaat buat kita semua, dan ini menjadikan semangat buat rekan-rekan yang lain. Iya, seorang dewan penasehat saja masih tetap semangat ya Pak ya. Iya, harus semangat. Iya, harus semangat, apalagi menghadapi situasi COVID ini dimulai dengan percaya diri dan semangat. Iya, betul. Iya. Ya. Terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah hadir menjadi narasumber di acara Ulung Purnama YouTube channel ini. Atas kehadirannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri acara bincang santai ini bersama narasumber kita. Beliau adalah mantan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Bekasi dan beliau menjadi beberapa dewan penasehat di organisasi, termasuk organisasi profesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pagi. Kopi pagi.